Cerita kenangan masa kecil, tentang keluarga, sahabat, dan masa kecil yang tak akan kembali. Matahari pagi di tahun 1994 terasa lebih lembut dari yang kukira. Aku masih duduk di bangku SD kelas 2, mengenakan seragam putih merah yang sudah mulai pudar warnanya. Di halaman rumah kayu kami yang sederhana, berdiri satu pohon jambu besar, tempat segala kenangan masa kecilku berawal. Aku sering duduk di bawah pohon itu bersama kakakku, Rani, sambil makan jambu matang yang jatuh sendiri. Di situ pula aku pertama kali belajar menulis huruf A di atas tanah dengan ranting kecil. Ayah sering tertawa kecil melihatku, lalu menepuk bahuku. Anak ayah ini nanti pasti jadi guru. Entah kenapa, kalimat itu selalu tertanam kuat di kepalaku sampai sekarang. Setiap sore, suara anak-anak kampung menggema di antara pohon kelapa dan sawah yang membentang. Kami bermain, galah asin, petak umpet, atau sekadar lomba siapa yang paling banyak menemukan belalang di rerumputan. Di antara mereka ada Budi, sahabat kecilku yang paling nakal. Ia selalu datang dengan wajah penuh tanah, tapi senyum yang tak pernah hilang. Din, ayo main bola bambu, teriaknya dari depan pagar bambu rumahku. Aku yang baru saja disuruh ibu mengambil air di sumur hanya bisa menatap penuh rindu. Nanti, ibu marah kalau ember belum penuh. Budi melotot. Kau ini penakut. Kalau aku, udah dari tadi kabur. Kami pun tertawa. Tawa kecil yang sederhana, tapi rasanya seperti kebahagiaan paling besar di dunia. Ibu sering menasihati kami dengan nada lembut tapi tegas. Main boleh, tapi jangan lupa belajar. Masa depan itu harus disiapkan dari sekarang. Aku hanya mengangguk, tanpa tahu benar apa arti masa depan saat itu. Yang kupikirkan cuma kapan waktu bermain tiba lagi. Malam hari di rumah kami selalu tenang. Lampu minyak di meja kayu kecil memantulkan bayangan lembut di dinding papan. Ayah membaca koran yang sudah lusuh, sementara ibu menambal baju sekolahku yang robek di bagian lutut. Kadang aku menatap wajah mereka lama-lama. Mereka tak pernah terlihat lelah meski aku tahu hidup tak mudah. Mereka hanya berkata, yang penting kita bersama. Aku masih ingat malam itu. Angin berhembus dari celah-celah dinding bambu. Dari kejauhan terdengar radio tetangga memutar lagu lawas. Entah siapa penyanyinya. Aku menatap langit-langit rumah, lalu tersenyum. Hidup terasa begitu sederhana, begitu hangat, dan begitu penuh kenangan yang kini, 20 tahun kemudian, tak bisa lagi kuulang. Sungai kecil di belakang kampung kami adalah tempat segalanya dimulai. Airnya jernih, mengalir pelan melewati batu-batu besar dan akar pohon yang menembus tanah. Di sanalah aku dan Budi menghabiskan sebagian besar masa kecil kami, tempat rahasia yang tak pernah kami ceritakan pada orang dewasa. Kami biasa datang selepas sekolah, melempar tas ke tanah, lalu menyeberang dengan kaki telanjang. Hati-hati, Din, teriak Budi saat aku terpeleset. Tapi bukannya menolong, dia malah tertawa sampai air liurnya nyiprat. Dasar, balasku sambil melempar segenggam air ke wajahnya. Kami berdua tertawa, tanpa sadar waktu berputar cepat di bawah langit sore yang oranye. Di pinggir sungai itu, kami punya cita-cita. Aku mau jadi sopir truk, kata Budi suatu hari. Kenapa truk? Tanyaku polos. Soalnya bisa jalan jauh. Lihat banyak kota, nggak harus sekolah tinggi-tinggi. Aku mengangguk, kalau aku mau jadi guru, ayah pengen aku begitu. Budi memandangku dengan mata bulatnya, lalu tertawa. Kau kan guru kecil, nanti kalau aku sopir, kau ikut aku ya, kita keliling Indonesia. Kami berjanji dengan cara paling sederhana, saling menepuk tangan dan bersumpah di atas batu besar di tepi sungai. Tak ada saksi. Tak ada tulisan, tapi bagi kami, janji itu seperti hukum yang suci. Suatu sore, langit tiba-tiba gelap, hujan turun deras, petir bersahutan. Kami berlari pulang, membawa tas basah kuyup dan kaki berlumur lumpur. Begitu sampai di rumah, ibu sudah menunggu di teras dengan wajah cemas. Dinda, dari mana saja kamu? Lihat tuh bajumu. Aku menunduk, tak berani menjawab, tapi di balik rasa takut, ada sedikit tawa yang tertahan, karena Budi dari kejauhan menirukan gaya marah ibu sambil menjulurkan lidah. Aku hampir tertawa di depan ibu,
tapi segera menutup mulut rapat-rapat. Malam itu, setelah semua reda, ibu duduk di sampingku sambil mengeringkan rambutku dengan handuk tipis. Kamu suka ya main di sungai? Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, lain kali ajak ibu lihat. Ya, waktu ibu kecil, ibu juga suka main di sungai. Tapi sekarang sudah nggak ada yang jernih seperti dulu. Aku memandangnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti bisa memahami kenapa orang dewasa suka bernostalgia. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar. Aku menatap lampu minyak yang berkelip-kelip. Malam terasa panjang, tapi hangat. Dan di hati kecilku, aku tahu, sungai itu akan jadi tempat yang takkan pernah kulupakan. Tempat di mana aku belajar arti persahabatan dan kebebasan pertama kali. Sekolahku tak besar, hanya bangunan kayu dengan atap seng berwarna karat. Dindingnya sebagian terkelupas, dan papan tulisnya hitam keabu-abuan. Tapi bagiku, tempat itu seperti dunia kecil yang penuh warna. Disitulah aku belajar, bermain, dan bermimpi. Setiap pagi, aku berangkat bersama Budi. Kami melewati jalan tanah merah yang licin kalau hujan, sambil membawa tas kain berisi buku, pensil, dan kotak bekal dari ibu. Kadang kami berhenti di warung Mak Ija hanya untuk membeli permen karet seharga Rp50. Cepat, nanti bel masuk. Seru Budi, aku mau 2 biji lagi. Dasar rakus, katanya. Tapi dia ikut beli juga. Guru kami bernama Bu Rika, perempuan muda yang sabar dan lembut. Suaranya halus, tapi tatapannya tajam kalau ada murid yang malas. Anak-anak, siapa yang bisa jelaskan kenapa matahari terbit dari timur? Tanyanya suatu pagi. Aku mengangkat tangan tinggi-tinggi, karena itu sudah jalannya. Bu. Kelas langsung pecah tawa. Budi bahkan hampir jatuh dari bangkunya. Tapi bukannya marah. Bu Rika tersenyum. Jawaban yang jujur. Dinda. Tapi lain kali. Coba cari tahu alasannya. Ya. Aku mengangguk. Meski tak begitu mengerti maksudnya. Bagiku, cukup menyenangkan jadi pusat perhatian sebentar. Istirahat selalu jadi waktu paling kutunggu. Kami berlari ke halaman. Bermain karet. Atau main benteng dengan kelompok lain. Debu berterbangan, baju kotor, tapi tak ada yang peduli. Dunia kami sesederhana itu, tertawa, jatuh, lalu bangkit lagi. Suatu hari, sekolah kami kedatangan tim pemeriksa dari kecamatan. Semua murid diminta berdiri rapi di lapangan. Aku melihat ayah datang diam-diam di balik pagar bambu, memakai topi bututnya. Ia melambai pelan padaku. Aku balas dengan senyum kecil. Aku tahu. Ia hanya ingin memastikan anaknya benar-benar sekolah. Waktu itu, ia baru kehilangan pekerjaan di pabrik bata. Tapi ia tetap memaksakan diri membeli buku tulisku setiap bulan. Kadang aku lihat tangannya luka-luka karena bekerja tambahan di ladang orang. Tapi ia selalu bilang, "Nggak apa-apa, Din. Asal kamu sekolah terus." Sore itu, setelah pulang, aku menemukan ayah duduk di beranda dengan wajah lelah. Aku menaruh tas di kursi lalu memeluknya dari belakang. "Capek ya?" "Yah, enggak. Ayah cuma haus," katanya sambil tersenyum. Tapi aku tahu matanya mulai berkaca. Entah kenapa, hari itu aku ingin menangis tanpa alasan. Malamnya, aku duduk di bawah cahaya lampu minyak, menulis pelajaran hari ini di buku kecil. Di luar, suara hujan turun perlahan. Di halaman rumah, pohon jambu bergoyang pelan diterpa angin. Aku memandang ke arah sana dan berbisik pelan. "Besok aku mau tunjuk tangan lagi. Biar ayah tahu aku pintar." Sore itu langit berwarna jingga pucat. Angin berhembus lembut dari arah sawah, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang mulai berani bernyanyi. Aku duduk di bawah pohon jambu di halaman rumah. Pohon yang menjadi saksi hampir seluruh masa kecilku. Di tanganku ada buku gambar yang setengah lusuh. Hadiah dari ayah waktu ulang tahunku bulan lalu. "Supaya kamu bisa menggambar apapun yang kamu lihat," katanya sambil mengusap kepalaku. Aku menggambar rumah kami, pohon jambu, dan 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, berdiri di bawahnya. "Ayah dan ibu," gumamku pelan sambil tersenyum. Tapi sore itu terasa berbeda. Ayah belum pulang. Padahal biasanya ia sudah duduk di kursi bambu depan rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Ibu juga terlihat lebih diam dari biasanya. "Bu,
Ayah kemana? Ibu hanya menjawab singkat. Masih di ladang. Mungkin agak lama. Nada suaranya terdengar seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi aku masih terlalu kecil untuk mengerti. Saat malam turun, aku tetap menunggu di bawah pohon jambu, membawa lampu minyak kecil. Budi sempat lewat dan memanggilku. Din, besok main ke sungai lagi. Ya, aku mengangguk. Tapi mataku tetap menatap jalan setapak di depan rumah. Malam makin larut, jangkrik makin ramai, tapi bayangan ayah tak kunjung muncul. Aku baru tahu besok paginya, ketika ibu membangunkanku lebih awal. Dinda, cepat bangun, nak, kita mau ke rumah Pak Lurah. Aku yang masih setengah sadar hanya bisa bertanya, kenapa, Bu? Bapakmu jatuh di ladang semalam. Suara ibu gemetar, jantungku langsung berdegup cepat. Kami berjalan tergesa melewati jalan tanah yang basah sisa hujan semalam. Sampai di rumah Pak Lurah, kulihat ayah terbaring di atas dipan bambu. Tubuhnya lemah, tapi ia masih sempat tersenyum ketika melihatku. Dinda, ayah nggak apa-apa kok, katanya pelan. Tapi aku tahu dari matanya, sesuatu tak baik sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, ayah lebih sering di rumah. Ia tak lagi ke ladang, katanya harus istirahat. Tiap sore aku duduk di bawah pohon jambu bersamanya. Ia bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana dulu ia suka memanjat pohon dan berenang di sungai tanpa takut apapun. Waktu kecil, dunia terasa luas sekali. Din, katanya. Sekarang, tanyaku polos. Sekilas, ia terdiam lama. Sekarang, dunia ayah tinggal kamu dan ibu. Aku memandang wajahnya lama-lama, lalu berjanji dalam hati. Aku akan membuat ayah bangga, apapun caranya. Malam itu, aku menulis di buku gambarku. Kalau aku besar nanti, aku mau buat rumah yang lebih bagus buat ayah dan ibu. Biar mereka nggak capek lagi. Dan di bawah pohon jambu itu, tempat semua tawa, air mata, dan doa bersemayam, aku mulai menyadari sesuatu. Masa kecil mungkin tampak sederhana, tapi di sanalah semua kenangan paling kuat berakar. Pagi itu udara terasa dingin dan tenang. Cahaya matahari menyelinap lewat celah dinding bambu, menimpa wajah ayah yang masih terbaring di tikar ruang depan. Di sampingnya ada segelas air jahe buatan ibu yang sudah mulai dingin. Aku duduk di dekatnya, diam-diam menggambar di buku kecilku. Sejak ayah jatuh di ladang waktu itu, hari-hari di rumah terasa lebih sepi. Tidak ada lagi suara langkah sepatu bot di pagi hari. Tidak ada lagi panggilan lembut, Dinda, jangan lupa sarapan. Kadang, waktu aku pulang sekolah, ayah hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tapi aku tahu, senyum itu menahan banyak rasa yang tidak bisa diucapkan. Hari itu, Bu Rika memberi kami tugas menulis surat untuk orang yang kami sayangi. Teman-teman menulis untuk ibu, kakak, atau sahabat. Aku menulis untuk ayah. Kertasnya kusam. Tulisanku belum rapi, tapi setiap huruf ku tulis dengan hati-hati. Isinya begini, untuk ayah. Ayah, Dinda senang punya ayah yang baik. Ayah jangan sedih kalau belum bisa kerja. Dinda janji mau belajar rajin supaya ayah bisa bangga. Kalau Dinda besar nanti, Dinda mau beli sepeda buat ayah, biar nggak capek jalan jauh ke ladang. Ayah, cepat sembuh ya. Nanti kalau ayah sudah kuat, kita manjat pohon jambu bareng lagi. Dari Dinda. Setelah pulang sekolah, aku menyerahkan surat itu pada ayah. Ia membaca pelan, bibirnya bergetar. Ini, kamu yang tulis. Aku mengangguk malu-malu. Ia terdiam lama, lalu memelukku. Aku bisa merasakan dadanya naik turun pelan. Hangat, aman, tapi ada juga sesuatu di sana yang terasa berat, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Terima kasih ya, Din. Suratnya ayah simpan. Biar ayah ingat terus kalau ayah punya alasan buat sembuh. Aku tak tahu kenapa, tapi saat itu aku ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang belum sepenuhnya ku mengerti. Malamnya, ibu duduk di beranda menatap langit. Aku duduk di sampingnya, sambil memandangi bintang yang berkelip pelan. Bu, ayah bakal sembuh, kan? Ibu menoleh sebentar, tersenyum samar. Iya, nak. Ayah kuat kok, doakan saja setiap malam. Ya, aku mengangguk. Sejak malam itu, setiap selesai salat,
Aku selalu berdoa dengan kalimat yang sama. Ya Tuhan, sembuhkan ayah. Aku janji nggak akan nakal lagi. Hari-hari berlalu. Kadang ayah tampak membaik. Kadang lemah lagi. Tapi pohon jambu di halaman tetap jadi tempat kami duduk sore-sore. Kadang ayah hanya diam, menatap langit, lalu berkata, kalau ayah nanti nggak ada, jangan lupa jaga ibu, ya. Aku tertawa kecil. Ayah ngomong apa sih? Ayah kan nggak mau kemana-mana. Ia hanya tersenyum dan mengelus kepalaku. Aku tak tahu. Waktu itu kata-katanya akan jadi pesan terakhir yang paling melekat di hatiku seumur hidup. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tapi suasananya sudah tak sama. Rumah kami terasa lebih sepi. Lebih sunyi. Suara batuk ayah sering terdengar dari ruang depan. Kadang disertai napas berat yang membuat hatiku ikut sesak. Ibu tetap tersenyum di depan kami. Tapi aku sering melihat matanya sembab di malam hari. Suatu pagi, aku terbangun karena mendengar suara ibu berbicara dengan seseorang di teras. Pak dokter bilang, sebaiknya banyak istirahat dulu. Suara ibu terdengar pelan. Tapi kalau butuh biaya lebih, nanti saya coba bantu. Jawab suara lain. Sepertinya Pak RT. Aku diam di balik pintu. Tak berani keluar. Kata, biaya. Terasa asing. Tapi juga menakutkan. Di sekolah, pikiranku sering melayang. Aku tak lagi terlalu bersemangat bermain di sungai atau di halaman. Budi beberapa kali menegurku. Din, kenapa sih sekarang kau diam aja? Aku menggeleng. Nggak apa-apa. Padahal di dalam hatiku, banyak hal yang ingin ku ceritakan. Tapi tak tahu bagaimana. Aku takut kalau aku bilang, nanti malah benar-benar terjadi hal yang lebih buruk. Sore itu, langit mendung. Angin membawa aroma hujan yang menenangkan, tapi juga muram. Aku duduk di beranda bersama ayah. Ia tampak lemah, tapi tetap berusaha tersenyum. Dinda, katanya pelan. Ayah senang kamu rajin belajar. Aku tersenyum kecil. Aku mau jadi guru. Kan, yah. Biar bisa ngajarin anak-anak kampung nanti. Ia mengangguk pelan. Bagus, kalau kamu jadi guru. Jangan cuma ngajarin huruf, tapi juga hati. Aku menatapnya bingung. Maksudnya, yah, ajarkan mereka supaya nggak takut bermimpi. Kalimat itu sederhana, tapi anehnya, terasa dalam. Aku belum benar-benar mengerti saat itu, tapi kelak, kalimat itu terus terngiang di kepala setiap kali aku rindu ayah. Tak lama kemudian, hujan turun. Deras sekali. Aku dan ayah hanya bisa duduk diam, memandangi tetes-tetes air yang jatuh dari ujung atap seng. Dinda, katanya lagi, kamu ingat waktu pertama kali ayah ngajarin naik sepeda? Aku tertawa kecil. Ingat, aku jatuh 2 kali. Ayah ikut tertawa pelan. Tapi di matanya ada sesuatu yang lain. Seperti luka yang dalam. Tapi disembunyikan di balik senyum. Waktu itu ayah janji nggak akan biarin kamu jatuh lagi, katanya. Aku mengangguk. Meski kini aku tahu, ada hal-hal dalam hidup yang memang tak bisa dicegah. Sekuat apapun kita berjanji. Malamnya, aku melihat ibu duduk di dapur sendirian. Menatap api kecil di tungku. Wajahnya lelah, tapi matanya menatap jauh, seperti sedang berbicara dengan masa lalu. Aku mendekat pelan, lalu memeluknya dari belakang. Bu, ayah bakal sembuh, kan? Ibu terdiam lama sebelum menjawab. Insya Allah, nak, tapi kalaupun nanti Tuhan punya rencana lain, kita harus ikhlas, ya. Aku tak benar-benar mengerti kata ikhlas waktu itu. Yang ku tahu hanya satu, aku tak mau kehilangan ayah. Di luar, hujan berhenti. Tapi di dalam dada kecilku, langit masih mendung. Pagi itu sunyi, tak ada suara ayam berkokok. Tak ada langkah ayah ke dapur seperti biasanya. Aku terbangun karena suara ibu yang memanggil pelan dari luar kamar. Suaranya terdengar seperti gemetar. Dinda, sayang, bangun. Nak, aku mengucek mata, lalu berjalan keluar. Udara pagi terasa dingin, terlalu dingin. Di ruang depan, kulihat ayah terbaring seperti biasanya. Tapi kali ini, terlalu tenang. Tidak ada suara batuk, tidak ada senyum kecil yang biasanya muncul ketika aku datang menghampiri. Ibu duduk di sampingnya, memegang tangannya yang mulai pucat. Aku mendekat, masih belum mengerti. Bu, ayah masih tidur ya? Ibu menatapku lama sekali.
lalu menarikku ke pelukannya. Sayang, ayah udah pulang ke rumah yang lebih tenang. Aku menatap wajah ibu, bingung. Pulang, kemana? Bu, kan rumah kita di sini. Tapi ibu tak bisa menjawab. Ia hanya menangis, tangis yang tak pernah ku dengar sebelumnya. Dan saat aku menyentuh tangan ayah, baru aku sadar, tangan itu dingin sekali. Hari itu, langit benar-benar mendung. Orang-orang kampung datang satu persatu, membawa tikar, bunga, dan doa. Budi berdiri di sudut halaman, memeluk tas sekolahnya erat-erat, wajahnya pucat. Aku duduk di dekat tubuh ayah, memegangi kertas lusuh, surat yang pernah kubuat untuknya dulu. Huruf-hurufnya sudah mulai pudar, tapi ayah masih menyimpannya di saku bajunya. Ibu bilang, surat itu ayah bawa setiap hari, Din. Katanya, itu obat paling mujarab buat semangatnya. Aku tak tahu harus bilang apa. Aku hanya menatap langit yang perlahan mulai cerah setelah hujan panjang. Orang-orang mulai membaca doa. Suara mereka pelan dan bergetar. Aku tak menangis saat itu. Aku hanya diam, menatap tubuh ayah yang akan dikubur bersama semua kenangan kecilku. Sore hari, setelah semua selesai, aku duduk di bawah pohon jambu. Pohon itu diam, tapi entah kenapa rasanya seperti ikut menangis bersamaku. Budi datang mendekat tanpa suara. Ia duduk di sebelahku, menatap tanah. Din, katanya pelan. Ayahmu orang baik. Aku mengangguk. Kalau kamu kangen, ngomong aja di sini. Kadang orang yang udah pergi masih bisa dengar. Cuma kita aja yang nggak bisa lihat. Aku memandangnya. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis keras-keras. Malamnya, ibu menyalakan lampu minyak. Rumah kami terasa berbeda, hampa. Aku memeluk bantal dan memandangi langit-langit. Mengingat semua yang pernah ayah katakan. Suara langkahnya, tawa kecilnya, bahkan aroma bajunya, semua terasa begitu nyata tapi begitu jauh. Sebelum tidur, aku menulis di buku kecilku, lebih besar dari, ayah sudah pulang ke rumah Tuhan. Tapi Dinda janji akan terus belajar, supaya ayah bangga dari sana. Kalau hujan datang, Dinda nggak takut lagi, karena Dinda tahu. Ayah cuma sedang menatap dari balik langit. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti arti kehilangan. Beberapa hari setelah kepergian ayah, rumah terasa lebih hampa daripada biasanya. Suara langkah kaki yang biasanya memenuhi ruang depan hilang. Bahkan suara tawa kecil kami yang dulu selalu terdengar di halaman, kini terasa sunyi. Ibu mencoba tersenyum, tapi matanya tetap sembab. Aku tahu. Meski ia berusaha kuat, rasa kehilangan itu berat. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit kelabu, angin membawa aroma tanah basah dari sawah. Aku berjalan ke dapur, melihat ibu sibuk menyiapkan sarapan. Tangannya lincah, tapi langkahnya pelan, seakan setiap gerakan terasa melelahkan. Bu, aku bantu. Ibu tersenyum tipis. Nggak apa-apa, nak, tapi kalau mau bantu, ambil air dari sumur dulu ya. Aku menuruti. Meski setiap ember yang kubawa terasa berat, tapi aku ingin membantu. Ingin membuat ibu sedikit lega. Sejak itu, rutinitas rumah berubah. Aku ikut menanam sayuran kecil di pekarangan. Belajar memasak nasi, mencuci piring, dan membersihkan halaman. Budi kadang datang, membantu sebentar. Tapi biasanya ia hanya duduk di pohon jambu sambil memandangku. Din, kau hebat, katanya suatu sore. Aku hanya tersenyum, menatap pohon yang kini terasa seperti saksi sunyi perjuangan kami. Sekolah tetap berjalan, tapi aku lebih sering menulis di buku catatan daripada bermain. Setiap kali hujan turun, aku selalu menatap jendela, membayangkan ayah menatap dari atas langit. Kadang aku berbicara sendiri, ayah, aku sudah belajar masak sup kesukaanmu. Aku janji akan terus belajar biar ibu nggak capek. Ibu pun mulai mengajak cerita-cerita tentang ayah. Malam-malam, di beranda, kami duduk berdua, menatap lampu minyak dan bintang-bintang. Ibu dulu sering dengar ayah nyanyi waktu di sawah, kata ibu. Aku tersenyum tipis. Aku juga masih ingat suaranya. Kamu harus ingat semua itu, Din. Semua kenangan ini yang akan bikin kita tetap kuat. Aku mengangguk, merasakan hangatnya cinta yang tak terlihat tapi selalu hadir.
Hari-hari tanpa ayah memang berat, tapi aku belajar banyak hal. Aku belajar arti tanggung jawab, belajar menghargai setiap detik yang kita punya, dan belajar bahwa cinta bisa membuat kita tetap kuat meski kehilangan. Suatu sore, aku duduk di bawah pohon jambu, menatap cahaya senja yang menembus dedaunan. Aku menulis di buku gambarku, lebih besar dari, ayah nggak ada di sini, tapi Dinda masih punya ibu. Dinda akan kuat, ayah. Setiap tetes hujan, Dinda akan ingat ayah tersenyum dari sana. Dan di bawah pohon jambu itu, aku mulai mengerti satu hal, kehilangan itu menyakitkan. Tapi kenangan dan cinta yang ditinggalkan selalu bisa menjadi cahaya di hari-hari kelabu. Beberapa minggu setelah ayah pergi, rumah terasa sunyi, tapi hidup tetap harus berjalan. Suatu sore, terdengar suara langkah kaki dari jalan setapak menuju rumah. Aku menoleh, dan melihat sosok akrab, Budi. Tas sekolahnya tergantung di bahu. Wajahnya pucat, tapi matanya masih penuh semangat. Din, aku bawa kabar seru, serunya. Berlari menyeberang halaman. Aku tersenyum tipis, senang melihat sahabatku lagi. Cerita apa? Bat, besok kita main perang-perangan di sawah. Kayak dulu. Rasanya. Sejenak, semua kesedihan hilang. Hanya ada tawa dan keceriaan yang mengisi halaman rumah. Tak lama kemudian, teman-teman lain ikut berdatangan. Mereka membawa bola bambu, tali, dan beberapa bekal sederhana. Kami rindu lihat Din tersenyum kayak dulu, kata salah satu teman, sambil mengelus bahunya. Aku tersenyum, merasa hangat. Meski hati masih berat, kehadiran mereka membuat semuanya terasa lebih ringan. Sore itu, kami bermain sampai matahari hampir tenggelam. Kami berlari, tertawa, dan saling mengejar di antara sawah yang basah. Budi jatuh beberapa kali, tapi bangkit lagi sambil tertawa, membuatku ikut tertawa. Di sela permainan, aku mendengar suara ibu dari rumah, memanggil kami untuk makan. Kami pun berhenti, berkumpul di teras rumah, membawa sisa tawa dan cerita sepanjang hari. Malamnya, aku duduk di beranda bersama ibu, menulis di buku gambarku. Bu, aku senang teman-temanku datang lagi, kataku. Ibu tersenyum. Mereka memang keluarga kedua, Din. Saat hati sedih, sahabat bisa menjadi obat. Aku menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip lembut. Rasa kehilangan masih ada. Tapi kini ada juga tawa, kenangan manis, dan rasa syukur yang mulai tumbuh kembali. Keesokan harinya, aku dan Budi duduk di tepi sungai, seperti dulu. Kau masih ingat janji kita, Din? Keliling Indonesia suatu hari nanti, katanya sambil melempar batu kecil ke air. Aku tersenyum. Iya, Bat. Janji itu masih ada. Ayah pasti bangga kalau dengar. Budi menatapku. Diam sejenak, lalu tersenyum. Ayahmu hebat, Din. Dia meninggalkan dunia ini dengan cara yang tenang, tapi penuh cinta. Kau harus terus semangat. Aku mengangguk, merasakan hangatnya pelukan kenangan dan persahabatan. Di bawah pohon jambu, di tepi sungai, aku belajar satu hal lagi. Hidup akan terus berjalan. Kehilangan bisa menyakitkan, tapi cinta dan persahabatan akan selalu mengisi ruang kosong yang tertinggal. Dan saat malam tiba, aku menulis di buku gambarku, lebih besar dari, hidup ini seperti sungai, Bat. Ada arus deras, ada tenang. Tapi yang penting, kita terus mengalir bersama kenangan dan teman-teman yang kita cintai. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, aku tertidur dengan tenang. Di luar, pohon jambu bergoyang lembut diterpa angin, seolah tersenyum melihat anak kecilnya mulai memahami arti hidup. Beberapa minggu setelah ayah pergi, rumah terasa sunyi, tapi hidup tetap harus berjalan. Suatu sore, terdengar suara langkah kaki dari jalan setapak menuju rumah. Aku menoleh, dan melihat sosok akrab, Budi. Tas sekolahnya tergantung di bahu. Wajahnya pucat, tapi matanya masih penuh semangat. Din, aku bawa kabar seru, serunya. Berlari menyeberang halaman. Aku tersenyum tipis, senang melihat sahabatku lagi. Cerita apa? Bat, besok kita main perang-perangan di sawah. Kayak dulu. Rasanya. Sejenak, semua kesedihan hilang. Hanya ada tawa dan keceriaan yang mengisi halaman rumah. Tak lama kemudian,
Teman-teman lain ikut berdatangan. Mereka membawa bola bambu, tali, dan beberapa bekal sederhana. Kami rindu lihat Din tersenyum kayak dulu, kata salah satu teman, sambil mengelus bahunya. Aku tersenyum, merasa hangat. Meski hati masih berat, kehadiran mereka membuat semuanya terasa lebih ringan. Sore itu, kami bermain sampai matahari hampir tenggelam. Kami berlari, tertawa, dan saling mengejar di antara sawah yang basah. Budi jatuh beberapa kali, tapi bangkit lagi sambil tertawa, membuatku ikut tertawa. Di sela permainan, aku mendengar suara ibu dari rumah, memanggil kami untuk makan. Kami pun berhenti, berkumpul di teras rumah, membawa sisa tawa dan cerita sepanjang hari. Malamnya, aku duduk di beranda bersama ibu, menulis di buku gambarku. Bu, aku senang teman-temanku datang lagi, kataku. Ibu tersenyum. Mereka memang keluarga kedua, Din. Saat hati sedih, sahabat bisa menjadi obat. Aku menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip lembut. Rasa kehilangan masih ada. Tapi kini ada juga tawa, kenangan manis, dan rasa syukur yang mulai tumbuh kembali. Keesokan harinya, aku dan Budi duduk di tepi sungai, seperti dulu. Kau masih ingat janji kita, Din? Keliling Indonesia suatu hari nanti, katanya sambil melempar batu kecil ke air. Aku tersenyum. Iya, Bat. Janji itu masih ada. Ayah pasti bangga kalau dengar. Budi menatapku. Diam sejenak, lalu tersenyum. Ayahmu hebat, Din. Dia meninggalkan dunia ini dengan cara yang tenang, tapi penuh cinta. Kau harus terus semangat. Aku mengangguk, merasakan hangatnya pelukan kenangan dan persahabatan. Di bawah pohon jambu, di tepi sungai, aku belajar satu hal lagi, hidup akan terus berjalan. Kehilangan bisa menyakitkan, tapi cinta dan persahabatan akan selalu mengisi ruang kosong yang tertinggal. Dan saat malam tiba, aku menulis di buku gambarku, lebih besar dari, hidup ini seperti sungai, Bat. Ada arus deras, ada tenang, tapi yang penting, kita terus mengalir bersama kenangan dan teman-teman yang kita cintai. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, aku tertidur dengan tenang. Di luar, pohon jambu bergoyang lembut diterpa angin, seolah tersenyum melihat anak kecilnya mulai memahami arti hidup. Musim hujan tiba lebih cepat tahun itu. Suara tetesan air dari atap seng terdengar seperti ritme sunyi yang terus mengingatkanku pada ayah. Rumah terasa sepi. Meski ibu dan Budi selalu ada di sekitarku. Pagi-pagi aku sudah bangun untuk membantu ibu menyalakan tungku dan menyiapkan teh hangat. Embun masih menempel di daun-daun, dan aroma tanah basah memenuhi halaman rumah. Din, jangan lupa bawa payung kalau ke sekolah, pesan ibu sambil menatapku. Aku mengangguk, hujan kecil mulai turun, tapi aku tak terlalu takut. Sudah terlalu banyak hal yang kulalui, pikirku. Di sekolah, genangan air sudah mulai terbentuk di jalan setapak. Teman-teman menertawakan sepatu yang basah, sementara aku hanya tersenyum. Saat istirahat, Budi mengulurkan jas hujannya untukku. Pakai ini biar nggak kedinginan, katanya. Aku tersenyum hangat. Persahabatan seperti ini membuat hujan terasa bukan musuh, tapi teman. Sore harinya, hujan turun deras. Aku duduk di teras rumah, memandang pohon jambu yang bergoyang diterpa angin. Rasa rindu pada ayah kembali menyelimuti hati. Aku merogoh buku catatan lama, surat kecil yang pernah kubuat untuk ayah, dan membacanya perlahan. Setiap kata seolah berbicara kembali, mengingatkan aku bahwa cinta dan kenangan bisa menembus jarak dan waktu. Ibu duduk di sampingku, menatap hujan tanpa berkata apa-apa. Bu, aku kangen ayah, kataku pelan. Ibu menarikku ke pelukannya. Ibu juga kangen, nak. Tapi ayah ingin kita tetap kuat. Kita harus bisa tersenyum. Walau air mata masih ada. Aku mengangguk, merasa hangat di hati. Meski kehilangan masih menyakitkan, cinta ibu dan kenangan tentang ayah memberi kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, hujan mulai reda. Langit kelabu berganti oranye lembut. Aku berjalan ke halaman, menemukan Budi sudah menunggu. Kau mau main lagi, Din? Tanyanya. Aku tersenyum. Iya, kita main di genangan air. Kami berlari, melompat, tertawa.
Air hujan yang tertinggal di tanah berubah menjadi teman, bukan beban. Di bawah pohon jambu, aku menulis di buku gambarku. Lebih besar dari, hujan datang membawa rindu, tapi juga mengingatkan aku pada ayah. Aku akan terus kuat, ibu akan terus kuat, dan Budi juga. Kita akan berjalan bersama, meski langit mendung. Malam itu, lampu minyak menebarkan cahaya hangat. Aku duduk di beranda, menatap bintang yang mulai muncul di sela-sela awan. Aku tahu, meski hujan datang lagi, hidup tetap harus berjalan. Dan pohon jambu tetap berdiri, saksi dari semua tawa, air mata, dan kenangan masa kecil yang takkan pernah hilang. Hari itu, matahari baru saja muncul dari balik bukit, embun masih menempel di rerumputan, dan udara pagi membawa aroma tanah basah yang khas. Aku berjalan ke sungai bersama Budi, membawa ember kecil untuk menangkap ikan dan belalang. Din, lihat nih, seru Budi sambil menunjuk seekor ikan kecil yang bersembunyi di balik batu. Aku menunduk, tersenyum. Lucu banget, Bat, jangan sampai lepas ya. Kami tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu ada rasa bangga dan pelajaran kecil yang mulai kutangkap, kesabaran. Untuk menangkap ikan, kita harus menunggu, mengamati, dan tidak terburu-buru. Sama seperti hidup, setelah bermain di sungai, kami berjalan ke sawah. Ibu sudah menanam beberapa baris padi, dan aku diminta membantu. Tangan kecilku basah oleh lumpur, tapi hatiku hangat. Din, jangan lupa, menanam itu sama seperti belajar. Butuh waktu, butuh kesabaran, tapi hasilnya akan terlihat kalau kita tekun, kata ibu sambil tersenyum. Aku mengangguk, pelajaran sederhana, tapi terasa dalam. Hidup memang seperti sawah ini, kadang basah, kadang panas, tapi selalu ada hasil kalau kita sabar. Budi, yang biasanya nakal, tiba-tiba berhenti dan menatap sawah. Kau tahu, Din, aku nggak bakal bisa ngerti hal-hal kecil ini kalau nggak bareng kamu, katanya. Aku tersenyum. Persahabatan kami, yang dimulai dari permainan dan tawa, kini menjadi sumber kekuatan. Kami belajar dari alam, dari kesalahan kecil, dan dari satu sama lain. Sore hari, kami duduk di bawah pohon jambu, menikmati teh hangat buatan ibu. Angin membawa aroma bunga liar dan suara burung. Aku menulis di buku gambarku. Lebih besar dari, sungai mengajarkan kesabaran, sawah mengajarkan kerja keras, dan teman mengajarkan arti persahabatan. Hidup itu sederhana, kalau kita mau belajar dari yang ada di sekitar kita. Hujan turun lagi sore itu, tapi aku tak takut. Aku menatap pohon jambu, merasakan semua kenangan masa kecil, ayah, ibu, Budi, dan tawa yang tak pernah hilang. Aku tahu, meski hidup penuh rintangan, ada hal-hal kecil yang selalu membuat hati hangat. Dan pohon jambu, saksi dari tawa dan air mata, tetap berdiri tegak, mengingatkan aku untuk terus belajar dan bersyukur. Malam itu, lampu minyak berkelip lembut di ruang tamu rumah kayu kami. Suara hujan di luar menimbulkan irama yang tenang, seakan ikut mengiringi setiap kata yang keluar dari mulut ibu. Aku duduk bersila di lantai kayu, di samping Budi yang tampak lebih pendiam dari biasanya. Ibu duduk di kursi kayu dekat tungku, menyeduh teh hangat dan menatap kami sambil tersenyum. Kalian tahu, katanya pelan, dulu waktu ibu kecil, ibu sering duduk begini, mendengar cerita dari nenek. Aku menatapnya penuh perhatian. Cerita nenek selalu terdengar ajaib di telingaku, walau aku belum pernah bertemu dengannya. Budi, yang biasanya lebih banyak bercanda, tiba-tiba menatapku. Din, kau ingat nggak waktu kita pertama kali main di sungai? Aku tersenyum. Ingat, Bat, aku jatuh 2 kali waktu itu. Budi tertawa pelan, dan ayahmu bantu angkat kamu sambil bilang, anak ini keras kepala banget. Aku ikut tertawa, walau mataku sedikit basah karena rindu. Ibu menatap kami, lalu menambahkan, itu semua bagian dari kenangan. Mereka yang sudah pergi tetap tinggal di hati kita. Kita boleh sedih, tapi jangan sampai lupa tersenyum juga. Aku mengangguk, suasana itu hangat, walau kehilangan ayah masih terasa. Malam itu terasa ringan, seperti semua kenangan berkumpul menjadi pelukan yang lembut. Setelah teh habis, kami pindah ke beranda.
Lampu minyak menimbulkan bayangan lembut. Sementara hujan perlahan berhenti. Angin malam membawa aroma tanah basah, membuat segalanya terasa segar. Besok kita bisa main lagi di sawah, kata Budi sambil menatapku. Aku tersenyum. Iya, Bat, kita harus kuat, kan? Ia mengangguk. Kuat, sama kayak ayah dulu bilang. Aku menulis di buku gambarku malam itu. Lebih besar dari malam ini penuh cerita, hujan, tawa, dan kenangan membentuk satu pelukan hangat. Hidup tetap berjalan. Dan aku belajar bahwa setiap kehilangan bisa diganti dengan cinta dan persahabatan yang abadi. Aku menatap pohon jambu di halaman. Pohon yang kini tampak lebih rindang. Ia berdiri tegak di tengah hujan yang baru berhenti, menjadi saksi dari setiap tawa, air mata, dan doa. Dan malam itu, aku merasa aman. Meski dunia kadang kelabu, ada cinta dan kenangan yang selalu membuat hati hangat. Musim panas datang dengan sinar matahari yang hangat dan langit biru tanpa awan. Suasana kampung terasa hidup kembali. Burung-burung berkicau riang, dan aroma rumput kering memenuhi udara. Aku berjalan ke sungai bersama Budi dan beberapa teman, membawa ember, tali, dan semangat yang sama seperti dulu. Din, siapa yang bisa lompat paling jauh? Tantang Budi sambil melompat di batu besar. Aku tertawa dan menantang balik. Aku pasti bisa lebih jauh dari kamu, Bat. Lomba kecil itu membuat kami tertawa sampai napas mos-mosan. Hati terasa ringan, seakan semua kesedihan musim hujan sudah tersapu sinar matahari. Setelah bermain di sungai, kami pergi ke sawah yang baru mulai menguning. Angin panas membuat rambut kami lepas ke belakang, tapi aku tak peduli. Kami berlari, melompat, dan mengejar capung di antara barisan padi. Din, lihat, aku bisa menangkap capung, teriak Budi sambil menunjuk serangga kecil di tangannya. Aku tersenyum, merasakan kebahagiaan sederhana yang tak tergantikan. Siang harinya, aku duduk di bawah pohon jambu, menatap langit biru dan dedaunan yang bergerak pelan diterpa angin. Aku menulis di buku gambarku, lebih besar dari musim panas ini terasa hangat bukan cuma karena matahari, tapi karena tawa teman-teman dan kenangan yang selalu menemani. Hidup itu indah, kalau kita bisa melihat hal-hal sederhana. Malamnya, ibu duduk di beranda, menyeduh teh hangat. Kalian tampak senang hari ini, katanya sambil tersenyum. Aku lupa rasanya bebas main sepanjang hari tanpa takut, kataku. Ibu tersenyum. Kadang kebahagiaan itu datang dari hal-hal sederhana. Yang penting kalian tetap bersama, saling menjaga, dan belajar dari setiap momen. Budi menepuk pundakku. Din, musim panas ini kita harus bikin kenangan yang gak bakal kita lupain. Aku tersenyum, mengangguk. Benar, meski masa kecil penuh kehilangan, ada banyak hal yang masih bisa dinikmati, ditertawakan, dan disyukuri. Di bawah pohon jambu itu, aku merasa damai. Pohon yang saksi semua tawa dan air mata, kini ikut tersenyum di bawah sinar matahari musim panas. Dan aku tahu, kenangan yang tercipta hari ini akan tetap hidup di hatiku, selamanya. Pagi itu, langit cerah dan hangat. Aku sedang menyapu halaman ketika terdengar suara gaduh dari jalan setapak. Beberapa teman lama, yang sudah jarang kulihat, muncul sambil membawa keranjang berisi buah-buahan, makanan ringan, dan mainan kecil. Surprise, Din, seru mereka serempak. Aku terkejut, lalu tersenyum lebar. Kalian datang dari mana? Kami dengar Din gak pernah main sama kami lama-lama karena musim hujan. Jadi kami datang buat bikin hari ini spesial, kata salah satu teman sambil menaruh keranjang di teras. Budi berdiri di sisiku, tersenyum lebar. Aku udah tahu ini semua rencana mereka. Aku tertawa. Ah, Bat, kalian ini bikin aku kaget aja. Kami menghabiskan pagi itu bermain di halaman dan sawah dekat rumah. Lomba lari, menangkap kupu-kupu, dan bermain lempar bola bambu membuat semuanya kembali riang. Setiap tawa, setiap sorak teman-teman, terasa seperti obat bagi hati yang pernah sedih. Siang harinya, kami duduk di bawah pohon jambu, berbagi cerita tentang masa kecil dan kejadian lucu yang masih kami ingat. Kau masih ingat waktu Din jatuh di sungai? Tanya salah satu teman. Aku tertawa sambil menepuk dada. Jangan diingat lagi, rasanya sakit banget. Semua tertawa.
termasuk aku sendiri. Ibu keluar membawa minum dan kue. Kalau main sampai capek, jangan lupa makan ya. Aku tersenyum. Kehangatan ibu, teman-teman, dan Budi membuatku merasa aman. Aku menulis di buku gambarku sore itu. Lebih besar dari teman lama adalah harta yang gak ternilai. Mereka datang dengan tawa dan cerita, mengingatkan kita bahwa hidup lebih indah kalau dijalani bersama orang-orang yang peduli. Sore mulai redup, teman-teman pamit satu persatu, tapi mereka berjanji akan sering datang. Aku menatap pohon jambu, tersenyum. Pohon itu telah melihat semua tawa, air mata, dan doa kami. Kini ia juga menjadi saksi kebahagiaan baru, persahabatan yang tak lekang oleh waktu. Malamnya, aku duduk di beranda sambil menulis catatan kecil. Lebih besar dari, hari ini aku belajar. Persahabatan itu seperti pohon jambu. Kadang diam, kadang ribut, tapi selalu memberi rasa hangat dan buah kenangan yang manis. Dan malam itu, rumah kami dipenuhi cahaya hangat dari lampu minyak, aroma kue buatan ibu, dan tawa yang menempel di setiap sudut hati. Sore itu, langit membentang luas dengan warna oranye dan merah muda, seakan menyambut hari terakhir musim panas yang cerah. Aku duduk di bawah pohon jambu, menatap cahaya senja yang memantul di permukaan sawah. Angin lembut membawa aroma tanah hangat dan dedaunan kering. Budi duduk di sebelahku, diam. Kami hanya menatap langit, seperti biasa, tanpa kata-kata banyak. Terkadang, keheningan itu justru lebih bermakna daripada percakapan panjang. Din, katanya akhirnya, kau ingat janji kita dulu. Aku menoleh, tersenyum. Janji apa? Bat, kita mau keliling kampung, keliling dunia, bersama-sama. Ayahmu pasti bangga kalau dengar. Aku tersenyum lagi, mata mulai berkaca. Iya, kita pasti wujudkan suatu hari nanti. Aku menatap pohon jambu di depan rumah. Pohon itu telah melihat semua tawa, air mata, dan doa kami. Aku mengingat ayah, rindu yang tak pernah hilang, dan semua pelajaran hidup yang ia tinggalkan. Aku menulis di buku gambarku, hati bergetar, lebih besar dari, hidup itu seperti langit senja, kadang gelap, kadang terang. Tapi selalu indah kalau kita melihatnya dengan hati yang penuh cinta. Aku janji, ayah, aku akan terus belajar, terus tersenyum, dan terus membuat kenangan yang indah untuk ibu, Budi, dan semua yang kucintai. Malam perlahan turun, lampu minyak di teras rumah menyala, memantul di mata Budi dan ibu yang duduk di kursi kayu dekat tungku. Aku merasakan hangatnya cinta yang mengisi setiap sudut hati, seakan menyelimuti rasa rindu dan kehilangan. Besok kita mulai petualangan baru, Din, kata ibu lembut. Aku mengangguk, tersenyum, menatap pohon jambu yang berdiri tegak. Iya, Bu, kita siap, dan kita akan tetap bersama. Di langit senja itu, aku menyadari satu hal, masa kecil penuh kenangan, tawa, dan air mata, tapi juga membentuk siapa aku sekarang. Dan aku berjanji, setiap langkah di masa depan akan diwarnai cinta, keberanian, dan kenangan indah yang takkan pernah hilang. Dengan begitu, bagian kenangan masa kecilku ditutup. Pohon jambu tetap berdiri, saksi tawa, air mata, doa, persahabatan, dan janji yang tersimpan di hati seorang anak kecil yang belajar tentang hidup, cinta, dan harapan. Beberapa tahun berlalu, aku tidak lagi anak kecil yang berlari di sawah atau bermain di sungai dengan riang tanpa pikir panjang. Tubuh mulai tinggi, suara mulai berubah, dan dunia terasa lebih luas namun penuh tantangan baru. Sekarang, aku duduk di teras rumah sambil menulis catatan harian. Budi masih menjadi sahabat setiaku, tapi kini teman-teman baru mulai muncul, dengan cerita, ide, dan semangat yang berbeda. Dunia terasa lebih kompleks, tapi juga penuh warna. Din, kau lihat poster lomba menulis di sekolah? Tanya salah satu teman baru, Rani. Aku menatapnya. Lomba menulis. Iya, tema, impian masa depan. Aku pikir kamu pasti bisa ikut, Din. Aku tersenyum tipis. Menulis memang selalu menjadi pelarianku ketika dunia terasa berat. Kata-kata bisa jadi pelindung dan jendela sekaligus. Selain sekolah, tanggung jawab di rumah juga bertambah. Ibu semakin sibuk mengurus ladang dan pekerjaan rumah. Sementara aku mulai belajar memasak,
mengurus adik kecil tetangga yang sering mampir, dan membantu Budi dalam hal-hal kecil di kampung. Setiap pekerjaan, meski sederhana, memberiku pelajaran berharga, bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi setiap usaha akan menghasilkan sesuatu yang baik. Suatu sore, aku duduk di bawah pohon jambu lagi, tempat kenangan masa kecilku tersimpan. Aku menatap daun-daunnya yang hijau, bergoyang diterpa angin musim panas. Semua kenangan masa kecil kembali hadir, ayah, ibu, Budi, teman-teman, hujan pertama tanpa ayah, musim panas yang cerah, tawa, dan air mata. Aku menulis di buku harian, lebih besar dari, masa remaja datang dengan banyak perubahan. Dunia terasa lebih luas, lebih rumit, tapi kenangan masa kecil menjadi pegangan yang menguatkan. Aku ingin tumbuh menjadi seseorang yang ayah banggakan, ibu banggakan, dan diri sendiri juga banggakan. Hari demi hari berlalu, aku mulai menyadari pentingnya belajar, bekerja keras, dan menjaga hati. Budi tetap menjadi sahabat yang mengingatkan aku untuk tersenyum dan tak takut bermimpi. Persahabatan, cinta keluarga, dan kenangan masa kecil menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan remaja. Di senja hari, aku menatap pohon jambu, yang kini tampak lebih besar dan rindang. Pohon itu, saksi semua tawa dan air mata, menjadi simbol keteguhan hatiku. Aku tahu, perubahan memang datang, tapi cinta, kenangan, dan persahabatan akan selalu menjadi jangkar yang menahan gelombang hidup. Musim hujan mulai turun lagi, membawa aroma tanah basah yang khas. Aku duduk di beranda rumah, menulis catatan harian, ketika Budi datang tergesa-gesa. Din, kau nggak bakal percaya, ada rahasia baru yang aku tahu tentang Rani, katanya sambil menunduk. Aku menatapnya. Rahasia, apa maksudmu? Budi terlihat ragu. Aku nggak tahu harus bilang sekarang atau nanti. Tapi sepertinya, kau yang harus tahu duluan. Aku menarik napas dalam-dalam. Masa remaja memang rumit. Persahabatan yang dulu sederhana kini mulai dipenuhi pertanyaan, rahasia, dan kepercayaan. Baiklah, Bat, ceritakan saja. Aku janji nggak bakal bilang ke siapa-siapa. Jawabku. Budi menatapku. Lalu perlahan menceritakan bahwa Rani diam-diam sedang menghadapi masalah keluarga yang membuatnya jarang hadir di sekolah. Aku mendengarkan dengan saksama, merasakan campuran empati dan kekaguman pada keberanian Rani yang tetap tersenyum di depan teman-temannya. Setelah Budi pergi, aku berjalan ke sungai untuk menenangkan diri. Air mengalir pelan, seakan membisikkan sesuatu. Aku mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita, rahasia, dan perjuangan masing-masing. Dan sebagai teman, tugasku adalah memahami dan menjaga kepercayaan mereka. Keesokan harinya, aku bertemu Rani di sekolah. Aku mendekatinya pelan. Rani, aku dengar, kataku lembut. Matanya terkejut, lalu basah. Kau tahu, aku mengangguk. Aku cuma mau bilang, aku di sini kalau kau butuh teman. Tak perlu takut atau malu. Rani tersenyum. Dan aku merasa hangat melihatnya mulai terbuka. Hari itu aku belajar bahwa persahabatan bukan hanya tentang tawa dan bermain, tapi juga tentang mendengar, memahami, dan menjaga rahasia satu sama lain. Sore harinya, aku duduk di bawah pohon jambu, menulis di buku harian. Lebih besar dari, persahabatan itu seperti pohon jambu. Kadang diam, kadang ribut, tapi selalu memberi pelajaran berharga. Kepercayaan dan empati adalah buah yang paling manis. Budi datang dan duduk di sampingku. Kami menatap sungai yang mengalir, merasakan hangatnya persahabatan yang kini lebih dalam. Masa remaja memang penuh rahasia dan perubahan. Din, katanya. Aku tersenyum. Iya, Bat, tapi kalau kita tetap jujur dan saling percaya, semua akan terasa lebih ringan. Malam itu, lampu minyak menyala lembut di rumah. Aku merasa damai. Persahabatan, cinta keluarga, dan kenangan masa kecil tetap menjadi jangkar di tengah gelombang perubahan remaja. Musim panas mulai tiba lagi, dan sinar matahari menerpa halaman rumah dengan hangat. Aku duduk di bawah pohon jambu, menulis di buku harian, memikirkan mimpi-mimpiku. Masa remaja memang penuh pertanyaan, siapa aku, apa yang ingin kulakukan, dan bagaimana caranya mencapai semua itu.
Budi datang sambil membawa seikat buku pelajaran dan kertas gambar. Din, kau pernah mikir mau jadi apa nanti? Tanyanya. Aku menatap langit biru. Menarik napas. Aku pengen jadi guru. But, biar bisa ngajarin anak-anak di kampung ini. Kayak ibu ngajarin aku dulu. Budi tersenyum. Bagus, Din. Aku juga pengen bantu orang-orang di kampung. Kita harus kerja keras supaya mimpi itu nggak cuma jadi kata-kata. Hari itu, aku mulai membuat daftar hal-hal yang harus kulakukan untuk mencapai mimpi itu. Belajar rajin, membantu ibu di rumah, menulis, dan menjaga persahabatan. Setiap langkah kecil terasa penting, seperti tetesan air yang mengisi sungai kecil di halaman rumah. Siang hari, aku membantu ibu menyiapkan makan siang, sambil menceritakan cita-citaku. Ibu, aku pengen jadi guru, supaya anak-anak di kampung gak kehilangan kesempatan belajar. Ibu tersenyum lembut, menepuk kepalaku. Ibu bangga, Din. Ayah pasti juga bangga. Terus kejar mimpimu. Ya, tapi ingat, kerja keras dan hati yang tulus adalah kunci. Sore harinya, aku dan Budi duduk di tepi sungai. Air mengalir tenang, burung-burung berkicau, dan angin sepoi-sepoi menerpa wajah. Din, kita bisa wujudkan mimpi kita, kata Budi. Aku menatapnya, tersenyum. Iya, Bat, kita pasti bisa. Semua mulai dari sekarang. Di bawah pohon jambu, aku menulis di buku harian. Lebih besar dari, mimpi itu seperti pohon jambu yang tumbuh pelan. Butuh waktu, butuh perhatian. Tapi kalau dirawat dengan cinta dan kerja keras, suatu hari akan berbuah manis. Aku janji akan menjaga mimpi ini. Demi ayah, ibu, dan diri sendiri. Malamnya, lampu minyak menyala lembut, dan rumah terasa hangat. Aku menatap bintang yang mulai muncul di langit. Aku tahu, perjalanan menuju mimpi tidak selalu mudah. Tapi dengan kenangan masa kecil, persahabatan, dan cinta keluarga, setiap langkah akan terasa lebih ringan. Dan di bawah pohon jambu itu, aku menutup hari dengan senyum. Mimpi sudah mulai terbentuk, dan harapan untuk masa depan terasa nyata. Musim hujan mulai turun lagi, membawa aroma tanah basah yang familiar. Di sekolah, suasana mulai sibuk dengan ujian tengah semester. Aku duduk di bangku, menatap buku pelajaran yang terbuka. Tapi pikiranku melayang ke teman-teman, Budi, dan semua hal yang terjadi sejak ayah pergi. Tiba-tiba, Rani mendekat dengan wajah cemas. Din, aku takut gagal ujian matematika, bisiknya. Aku menepuk pundaknya. Tenang, Rani, kita belajar bareng nanti sore di rumahku. Aku akan bantu sebisa aku. Hari itu, aku belajar satu hal, tantangan tidak hanya datang dari pelajaran, tapi juga dari orang-orang di sekitar. Teman-teman kadang membutuhkan kita, dan kadang kita membutuhkan mereka. Sore harinya, Budi datang membawa catatan pelajaran. Kita belajar bareng aja, Din. Aku juga pengen bantu Rani, katanya. Aku tersenyum. Setuju. Bat, kami bertiga duduk di teras rumah, belajar sambil sesekali bercanda. Suasana hangat dan penuh tawa, meski ujian besok terasa menakutkan. Malamnya, aku duduk di bawah pohon jambu, menulis di buku harian. Lebih besar dari, tantangan pertama datang dengan rasa takut dan cemas. Tapi dengan teman dan keberanian, semua terasa lebih ringan. Aku belajar, menghadapi masalah bukan berarti sendirian, tapi bersama mereka yang peduli. Keesokan hari, ujian berlangsung. Aku mencoba fokus, mengingat semua pelajaran, dan juga dukungan teman-teman. Hasilnya, aku tidak hanya belajar soal angka dan rumus, tapi juga soal keberanian, kerja keras, dan saling membantu. Ketika pulang, Budi tersenyum padaku. Kau hebat, Din. Kita semua hebat. Aku tersenyum balik. Iya, Bat. Kita bisa melalui semuanya, asal tetap bersama. Malam itu, rumah terasa hangat. Lampu minyak di teras memantul di mataku. Sementara aku menulis satu pelajaran penting di buku harian. Lebih besar dari, tantangan itu bagian dari hidup. Yang penting bukan hasilnya saja, tapi bagaimana kita berani menghadapi dan belajar dari setiap langkah. Dengan cinta, persahabatan, dan kenangan masa kecil, kita bisa kuat menghadapi apapun.
Pohon jambu berdiri tegak di halaman, menjadi saksi perjuangan pertama di masa remajaku. Aku tahu, tantangan akan terus datang, tapi aku sudah belajar cara menghadapi mereka dengan hati yang tegar dan penuh cinta. Beberapa minggu setelah ujian pertama, suasana sekolah mulai ramai dengan kegiatan ekstra. Aku, Budi, dan Rani sering bekerja sama dalam proyek kelompok. Namun, terkadang perbedaan pendapat muncul. Suatu hari, saat kami berdiskusi tentang tugas seni, terjadi ketegangan. Din, aku pikir ideku lebih bagus. Seru Rani dengan suara sedikit tegang. Aku menatapnya, merasa agak tersinggung. Tapi kalau ide itu diterapkan, hasilnya nggak akan rapi, Ran. Budi menunduk, mencoba menengahi. Santai, guys. Kita kan sama-sama pengen hasilnya bagus. Yuk, kita cari jalan tengah. Saat itu aku belajar sesuatu yang penting. Persahabatan bukan hanya tentang kesenangan, tapi juga tentang menghadapi perbedaan. Kita harus saling mendengarkan, menghargai, dan mencari solusi bersama. Setelah diskusi panjang, kami memutuskan untuk menggabungkan ide masing-masing. Hasilnya, proyek kelompok kami menjadi lebih kreatif daripada yang kami bayangkan. Rani tersenyum, menepuk pundakku. Makasih, Din. Aku senang kita bisa kompromi. Aku menanggapi dengan tersenyum. Aku juga senang. Kita tim yang hebat kalau bisa saling percaya dan dengar satu sama lain. Sore harinya, kami duduk di bawah pohon jambu, membicarakan mimpi dan rencana masa depan. Din, Budi, aku pengen jadi penulis suatu hari nanti, kata Rani. Aku tersenyum. Aku akan bantu kamu, Ran. Aku juga pengen terus menulis dan ngajarin anak-anak di kampung. Budi ikut tersenyum. Dan aku pengen bantu orang-orang di kampung, kayak yang kita impikan dulu. Kita harus saling dukung. Aku menulis di buku harian malam itu. Lebih besar dari persahabatan itu diuji oleh perbedaan dan konflik. Tapi kalau kita bisa saling mendengarkan, percaya, dan bekerja sama, persahabatan akan semakin kuat. Teman sejati selalu ada di sisi kita, bahkan ketika kita salah dan belajar bersama. Malam itu, lampu minyak di rumah kami menyala lembut. Pohon jambu di halaman bergoyang diterpa angin, seolah tersenyum melihat kami belajar satu hal penting, bahwa persahabatan, kerjasama, dan pengertian adalah fondasi untuk menghadapi masa depan. Dan aku tahu, setiap tawa, tangis, dan pertengkaran kecil yang kami alami, hanya membuat ikatan kami semakin erat, menjadikan masa remaja ini penuh kenangan yang hangat dan berharga. Hujan turun deras sejak pagi. Suara tetesan air di atap seng terdengar seperti irama yang menenangkan, namun juga menghadirkan nostalgia. Aku berdiri di jendela kamar, menatap genangan air di halaman rumah, mengenang musim hujan pertama tanpa ayah. Budi datang membawa jas hujan, tersenyum. Din, jangan cuma diam di kamar. Ayo main hujan sebentar, kayak dulu. Aku tersenyum tipis. Iya, Bat, tapi kali ini rasanya berbeda. Kita sudah nggak lagi anak-anak. Benar, tapi bermain hujan tetap seru. Din, katanya sambil menarik tanganku ke halaman. Di luar, kami berlari di genangan air, tertawa, dan berteriak. Rasanya segar, bebas, dan menyenangkan. Musim hujan kali ini membawa kenangan lama sekaligus kebahagiaan baru, persahabatan yang lebih dewasa, rasa tanggung jawab, dan keceriaan sederhana. Setelah puas bermain, kami duduk di bawah pohon jambu, menatap hujan yang mulai reda. Din, hujan selalu bikin aku ingat semua kenangan masa kecil, kata Budi. Aku mengangguk. Iya, semua tawa, air mata, dan doa ayah. Tapi juga bikin aku bersyukur, Bat, karena kita masih bisa tertawa bersama. Rani datang, membawa payung kecil untuk kami bertiga. Kalian mau minum teh hangat di rumahku? Tanyanya. Kami mengangguk, berjalan sambil berbagi payung, menertawakan diri sendiri karena pakaian basah kuyup. Di rumah Rani, kami duduk bersama, minum teh hangat sambil bercerita tentang mimpi dan rencana masa depan. Aku menulis di buku harian, lebih besar dari musim hujan ini bukan hanya membawa kenangan lama, tapi juga kenangan baru. Hujan bisa membuat kita merenung, tapi juga menghangatkan hati dengan persahabatan dan cinta.
Setiap tetes hujan mengingatkan aku bahwa hidup berjalan, dan kita tetap bisa bahagia. Malamnya, aku kembali ke rumah, menatap pohon jambu dari beranda. Daunnya basah, cahaya lampu minyak memantul di permukaan tanah yang basah. Pohon itu tetap berdiri tegak, saksi semua tawa, air mata, persahabatan, dan kenangan yang kini semakin dalam. Aku tahu, musim hujan akan selalu datang, tapi pengalaman remaja, persahabatan, dan kenangan masa kecil yang membimbingku membuat hati tetap hangat. Dan di bawah pohon jambu, aku tersenyum, hujan membawa kenangan lama dan mimpi baru, sekaligus pelajaran berharga untuk menghadapi kehidupan. Pagi itu, udara segar musim hujan masih terasa di halaman rumah. Embun menempel di daun, aroma tanah basah menyebar ke seluruh kampung. Aku berjalan ke sawah untuk membantu ibu menanam padi. Budi mengikuti dari belakang, membawa alat sederhana untuk membantuku. Din, rasanya capek banget. Ya, tanya Budi sambil mengelap keringat di dahinya. Aku tersenyum. Iya, Bat, tapi lihat padi ini. Nanti bakal tumbuh dan memberi hasil. Sama seperti hidup. Kalau kita sabar dan tekun, semuanya akan membuahkan hasil. Sambil menanam, aku memperhatikan cara ibu bekerja. Perlahan, dengan sabar, setiap batang padi ditempatkan rapi. Aku menyadari bahwa kesabaran, ketelitian, dan ketekunan adalah hal-hal penting yang harus dipelajari sejak dini. Aku menulis di buku harian, lebih besar dari, alam mengajarkan kesabaran, sawah mengajarkan kerja keras, sungai mengajarkan ketenangan. Hidup itu belajar dari apa yang ada di sekitar kita. Setelah bekerja di sawah, kami pergi ke sungai untuk mencuci tangan dan minum air segar. Budi melempar batu kecil ke air, menciptakan riak yang menyebar jauh. Aku menatap air mengalir, memikirkan segala hal yang telah terjadi, kehilangan ayah, musim hujan pertama, persahabatan, ujian sekolah, dan mimpi-mimpi yang mulai terbentuk. Din, kau kayaknya paham banget sama hidup sekarang, kata Budi sambil tersenyum. Aku menatapnya, aku belajar dari alam, Bat. Semua yang kita lihat dan rasakan punya pelajaran. Bahkan hal kecil sekalipun bisa ngajarin kita tentang kesabaran, keberanian, dan kerja sama. Sore harinya, aku duduk di bawah pohon jambu, menulis catatan harian lagi. Angin sepoi-sepoi menyapu rambutku, dan daun-daun pohon bergoyang lembut. Lebih besar dari, kehidupan itu seperti sawah dan sungai. Kadang kita basah, kadang panas, kadang arus deras menghantam, kadang tenang. Tapi kalau kita belajar dari alam dan orang-orang di sekitar, kita akan tahu cara bertahan, beradaptasi, dan tumbuh. Malamnya, rumah terasa hangat dengan cahaya lampu minyak. Aku menatap pohon jambu dari beranda, memikirkan semua pelajaran yang kuterima, persahabatan, keluarga, cinta, ketekunan, dan mimpi. Aku tahu, setiap langkah yang kuambil, setiap tetes keringat, dan setiap senyum yang kuberikan atau kuterima, membentuk siapa aku sekarang. Dan pohon jambu, saksi semua tawa dan air mata, tetap berdiri tegak, menjadi simbol kekuatan, keteguhan, dan harapan. Senja itu datang perlahan, membentang langit oranye dan ungu di atas kampung. Aku duduk di beranda, menatap pohon jambu yang sudah akrab sejak masa kecil. Semua kenangan, tawa, air mata, hujan pertama tanpa ayah, musim panas yang cerah, persahabatan dengan Budi dan Rani, muncul bergantian dalam ingatan. Aku menarik napas dalam-dalam. Masa kecil dan remaja telah mengajarkan banyak hal, cinta, kehilangan, keberanian, kesabaran, dan arti persahabatan sejati. Semua itu bukan hanya cerita masa lalu, tapi bagian dari siapa aku sekarang. Budi datang membawa sepeda kecilnya, duduk di sampingku. Kau lagi melamun, Din? Tanyanya. Aku tersenyum. Iya, Bat, lagi inget semua kenangan kita. Ia menepuk pundakku. Kenangan itu nggak akan pernah pudar, Din. Kita bawa terus kemanapun kita pergi. Aku menulis di buku harian. Lebih besar dari, kenangan itu seperti pohon jambu. Akar yang kuat membuatnya bertahan. Cabang yang merentang menjadi teman untuk semua yang datang. Dan buahnya memberi rasa manis yang tak terlupakan. Semua tawa,
air mata, dan doa menjadi bagian dari hidup yang membentuk siapa kita. Malam tiba, lampu minyak di rumah menyala lembut, menebar cahaya hangat di setiap sudut. Aku menatap langit malam. Bintang-bintang mulai bermunculan di sela awan gelap. Aku tahu, meski waktu terus berjalan, kenangan masa kecil dan remaja akan tetap hidup di hati. Semua cinta keluarga, persahabatan, dan pengalaman yang membentukku tidak akan pernah hilang. Rani dan Budi duduk bersamaku, membawa teh hangat dari dapur. Kami diam, menatap bintang, menikmati keheningan yang penuh arti. Hari-hari telah berubah, musim berganti, tapi pohon jambu tetap berdiri, saksi dari semua kenangan dan pelajaran hidup kami. Aku tersenyum, menutup buku harian. Lebih besar dari kenangan itu tak pernah pudar. Mereka menjadi cahaya dalam gelap, kekuatan saat lelah, dan teman sejati yang selalu menemani. Aku berjanji, kenangan ini akan terus hidup, sebagai pengingat untuk mencintai, belajar, dan bermimpi. Dan malam itu, di bawah pohon jambu yang rindang, aku merasa damai. Masa kecil, remaja, tawa, air mata, dan doa, semua menyatu menjadi kenangan yang takkan pernah pudar. Musim panas datang lagi, namun kali ini berbeda. Udara terasa hangat, cerah, dan penuh janji. Aku duduk di beranda rumah, menatap pohon jambu yang kini lebih besar dan rindang. Semua kenangan masa kecil dan remaja hadir bersamaan. Tawa Budi, cerita Rani, ajaran ibu, dan doa ayah yang tak pernah pudar. Aku menyadari, hidup terus berjalan, membawa babak baru yang harus dihadapi. Masa dewasa menunggu, dengan tanggung jawab yang lebih besar, mimpi yang lebih nyata, dan keputusan yang harus diambil. Budi datang membawa surat dari sekolah menengah atas, tersenyum lebar. Din, lihat ini, kita diterima di SMA favorit kita. Katanya, aku menatap surat itu. Mata berbinar. Benar, kita benar-benar akan melanjutkan ke babak baru. But, ia mengangguk. Iya, semua kerja keras. Semua pelajaran. Semuanya terbayar. Sekarang saatnya kita memulai musim baru. Sore itu, aku berjalan ke sawah sambil merenung. Semua pengalaman dari masa kecil dan remaja. Menangkap ikan di sungai. Musim hujan pertama tanpa ayah. Musim panas penuh tawa. Konflik kecil dengan teman, ujian sekolah, belajar dari alam, semuanya membentuk diriku. Kini aku siap menghadapi dunia dengan hati yang lebih kuat, penuh rasa syukur, dan mimpi yang jelas. Aku menulis di buku harian, lebih besar dari, musim baru ini bukan hanya tentang pergantian cuaca, tapi juga tentang hidup yang terus bergerak. Harapan baru hadir, mimpi mulai menuntun langkahku, dan semua kenangan menjadi pegangan. Aku siap menghadapi dunia, dengan cinta, persahabatan, dan kenangan yang tak pernah pudar. Malam tiba, dan rumah terasa hangat dengan lampu minyak yang lembut. Budi dan Rani duduk di sisiku. Kami berbagi cerita dan tawa. Pohon jambu tetap tegak, saksi dari semua perjalanan hidup kami. Aku tahu, masa depan akan penuh tantangan, tapi pengalaman dan kenangan yang matang memberi kekuatan. Musim baru membawa harapan baru, dan aku siap menjemputnya dengan hati terbuka dan langkah yang mantap. Malam itu tenang, hujan baru berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang segar. Aku duduk di beranda, menatap pohon jambu yang rindang, pohon yang telah menjadi saksi dari tawa, air mata, doa, dan mimpi sepanjang masa kecil dan remaja. Budi dan Rani duduk di sampingku, membawa secangkir teh hangat. Kami diam sebentar, menikmati keheningan, membiarkan kenangan menyelimuti hati. Aku nggak percaya kita sudah sejauh ini, kata Budi pelan. Aku tersenyum. Aku juga nggak, tapi semua ini berkat kenangan kita. But, semua yang kita pelajari, semua tawa, air mata, dan cinta keluarga. Itu yang bikin kita kuat. Rani mengangguk. Aku belajar banyak dari kalian. Persahabatan, kepercayaan, mimpi, semuanya terasa nyata karena kalian. Aku menulis di buku harian. Hati bergetar. Lebih besar dari kenangan masa kecil dan remaja adalah harta tak ternilai. Mereka memberi pelajaran, menguatkan hati, dan menuntun langkah menuju mimpi. Persahabatan, keluarga,
Dan cinta adalah pondasi yang membuat hidup ini bermakna. Mimpi yang terwujud bukan hanya soal tujuan, tapi perjalanan yang kita jalani dan kenangan yang kita bawa. Sore hari itu, kami berjalan ke sawah, melihat padi yang mulai menguning, dan sungai yang mengalir tenang. Alam terasa seperti guru yang sabar, mengajarkan ketekunan, kesabaran, dan keindahan hidup. Aku menatap semua itu, merasakan rasa syukur yang mendalam. Din, kau bakal jadi guru yang hebat, kata Budi sambil tersenyum. Aku mengangguk, menatap pohon jambu, dan aku janji akan menjaga mimpi ini, serta membagikan cinta dan kenangan yang sudah kuterima. Malamnya, lampu minyak di rumah menyala lembut. Angin malam membawa aroma bunga liar dan tanah basah, menenangkan hati. Aku menutup buku harian dan menatap bintang yang mulai bermunculan. Lebih besar dari kenangan dan mimpi akan terus hidup dalam setiap tawa, air mata, dan doa. Mereka adalah cahaya dalam gelap, teman sejati, dan pelajaran abadi. Aku akan terus melangkah, membawa kenangan ini, dan mewujudkan mimpi yang telah kutanam sejak kecil. Pohon jambu tetap tegak di halaman, saksi perjalanan hidupku. Musim berganti, tawa dan air mata tetap hidup dalam kenangan, dan mimpi terus menuntun langkahku. Aku tahu, perjalanan hidup belum selesai, tapi aku siap, dengan hati yang matang, cinta yang tulus, dan persahabatan yang abadi. Dan di bawah pohon jambu itu, aku tersenyum, menyadari bahwa kenangan masa kecil, persahabatan, keluarga, dan mimpi yang terus hidup, adalah harta yang tak ternilai. Tamat.